Sungguh baik, sangat baik bagiku. Terima kasih jamahan Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau yang hidup, Engkau yang nyata, dan Engkau yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Walaupun di tengah-tengah berita yang buruk menggemparkan Tuhan, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menggemparkan, di mana dunia ini sedang berkecamuk Tuhan. 1000 rebah di kiriku, 10.000 rebah di kanan, tetapi aku hanya menonton dan melihat, karena Engkau yang meluputkan semuanya itu. Dan terima kasih hari ini kami boleh ada di rumah-Mu, bukan secara kebetulan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi kami percaya ini adalah peranan Roh Kudus yang memimpin kami, yang memampukan kami untuk datang beribadah, untuk datang bersekutu dengan Engkau. Bahkan terlebih lagi hari ini, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari urapi kami semua, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan dan kuduskan kami untuk menerima firman-Mu, termasuk lidah bibir hamba. Urapi hamba-Mu ini, sehingga apa yang diperkatakan ini berasal dari Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Segala puji syukur saya ucapkan, terima kasih kehadirannya, bahwa Bapak Ibu yang masih mau hadir di sini. Saya percaya pasti ini adalah peran Roh Kudus. Bagaimana Tuhan sayang kita. Amin. Haleluya. Dan hari ini saya mau bawakan satu tema, bahwa di dalam perlindungan Tuhan, ya, di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa saya ambil hal ini? Karena saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita mendengar satu berita yang tidak enak, ya. Dunia sedang bergetar, ya. Kemarin temanya iman yang bergetarkan pintu surga. Hari ini dunia bergetar saudara, ya. Maka itu saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana supaya semuanya itu yang menggentarkan boleh ada, tapi kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut. Nah, di dalam perlindungan Tuhan ini, di dalam kitab Mazmur pasal 91 dari ayat 1 sampai ayat 16, itu luar biasa saudara. Kalau kita berkata dengan iman percaya sungguh-sungguh, maka ini tulisan menjadi ada kuasa. Karena tulisan ini bukan tulisan Kopingho, ya, bukan tulisan yang katanya cerita-cerita film. Tapi tulisan ini adalah tulisan Tuhan melalui utusan-utusan yang dipercaya, ya. Maka disebut ini adalah kitab suci atau firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini perlindungan itu maksudnya tujuannya apa sih perlindungan itu? Kenapa perlu perlindungan? Biasanya kita ini selalu berlindung kepada siapa? Kalau kita rumahnya
gedongan, pasti kita perlu security, satpam. Betul nggak? Paling tidak juga anjing header. Ya. Tapi apakah itu menjadi satu jaminan? Belum tentu. Anjing header masih bisa dikadalin, ya, diracunin, dia kasih bistik tuh sama racun, mati kelompok-kelompok. Satpam juga demikian, saudara. Saya dengar pada waktu itu pernah kejadian apa? Satpamnya ada 7 orang karena dia jaga gudang. Yang 3 di pos, yang 4 lagi keliling karena gudangnya luas. Yang 3 dikerjain, diikat, saudara. Security diikat, saudara. Diamankan, diamankan supaya dia bisa ngerayang dengan bebas. Nah, saudara, jadi perlindungan itu kalau kita identiknya kepada manusia, sia-sia. Amin. Sia-sia. Maka itu kita perlu perlindungan. Artinya untuk menghindarkan apa? Perlindungannya juga kepada siapa? Amin. Kalau dikatakan perlindungan kepada manusia, itu kena ayatnya, pasalnya. Yeremia 17 ayat 5. Itu ayatnya apa, saudara? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, maka itu saudaraku, hati-hati. Kita harus mengandalkan kepada siapa? Supaya apa? Perlindungan ini artinya untuk terhindar dari apa? Ancaman. Malapetaka. Siapa yang bisa istilahnya kita membatalkan malapetaka? Tidak bisa. Nggak ada ya. Terus kedua dikatakan apa? Musibah. Betul. Kalau udah musibah, aduh, banjir. Kita tinggal. Banjir. Tadi ada laporan, Pak, saya dapat berkat, Pak. Ya, banjir masuk. Puji Tuhan. Apalagi bencana alam, mengerikan nggak, saudara? Maka itu, ya, dan lain-lain. Bagaimana pendapat Anda? Perlukah kita, ya, mendapatkan perlindungan? Perlu ya. Ternyata jawabannya benar. Ya, pastinya kita bisa berkata tadi bilang perlu. Bahkan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu apa? Dikatakan sangat perlu. Bahkan kalau boleh dikatakan lagi, teramat perlu kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, jadi kita sadar bahwa kita ini adalah orang apa? Yang butuh pertolongan. Amin? Iya atau iya? Iya. Bagus kalau jawabannya. Kalau yang bilang tidak, waduh, saya mau belajar sama dia. Ternyata saudaraku, ya, oleh karena apa kita jawab iya atau iya itu? Jadi di sini kita bisa melihat ini rata-rata nih. Kalau saya pelajarin, saya selidikin, termasuk saya juga, kenapa perlunya pertolongan Tuhan? Kita adalah orang yang tidak sempurna. Kita pasti ada kelemahannya. Maka kalau kita menghadapi malapetaka, bencana, musibah, apa bisa? Tentu kita atasin sendiri. Dengan hebatnya seperti apa nih? Superman gitu kan, bisa terbang gitu kan. Nggak mungkin, saudara. Itu kan cerita legenda. Nah, maka itu saudara, yang kedua itu adalah kita sadar kita adalah orang yang lemah. Lemah identiknya bukan artinya dikatakan kita sekarang ini, aduh, orang yang lemah, yang dikatakan tidak percaya, tidak mengenal Tuhan, bukan. Secara fisik kita memang lemah. Betul? Siapa yang di sini yang kuat? Nggak ada ya? Berani? Berapa kilo ngangkatnya? Ya. Nah, jadi secara manusia fisik kita itu terbatas, lemah. Maka itu kita adalah orang yang terbatas.
yang demikian ini, dia pasti berkata bahwa sangat perlu, teramat perlu pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Kalau tadi dikatakan perlindungan dari manusia, pasti kecewa, betul nggak? Ya. Tapi perlindungan dari Tuhan ini luar biasa. Maka itu bukti contohnya. Contohnya ya, tadi kenapa kita bilang perlu, sangat perlu, teramat perlu. Pada saat kita menghadapi apa? Bencana alam, apakah kita bisa? Tidak bisa. Contohnya itu kemarin tsunami, ya, kesian kan mereka itu. Bagaimana mengatasi pun gak bisa, kecuali mujizat. Kalau mujizat, dia dapat pertolongan. Ingat, yang namanya Israel, anak kecil 10 tahun, yang sampai dia bilang dia mau ketemu Jokowi yang di Palu, yang manjat itu bendera, ya? Bukan yang di Palu, yang itu apa tuh, dia punya tanah nganyut jalan gitu, dia ikut terbenam. Herannya, kalau memang Tuhan mau tolong, tidak ada yang mustahil. Namanya Israel, artinya kan anak Tuhan. Lihat, kalau dikatakan dia anak Tuhan, pertolongan ada. Jangan anak Tuhan, perilakunya bukan anak Tuhan. Ya, bagaimana akan ditolong Tuhan? Gak heran dikatakan orang itu akan kena celaka binasa. Tapi kalau orang yang diperkenankan Tuhan, luar biasa. Ingat ceritanya Yusuf kemarin, dianiaya sama kakak-kakaknya, mau dibunuh, akhirnya air dimasukin di sumur kering, udah gitu dijual. Bagaimana Tuhan pelihara enggak? Bahkan diangkat jadi apa? Penguasa. Ya, nggak bedanya seperti raja Mesir itu Firaun. Kalau Tuhan berkenan, maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, kenapa kita perlu. Jadi saat hadapin bencana alam, kedua saat hadapi accident atau kecelakaan, nanti kita bisa lihat ya, saat hadapi sakit penyakit sampar sekarang ini, ya, namanya apa? Corona. Padahal tahun 71 atau 73 Corona sudah datang. Bannya ada 4. Saya pernah pakai soalnya, namanya Corona, Toyota Corona. bukannya virus Corona, Toyota Corona. Namanya aja. Ya. Nah, saudara, saat hadapi musibah, apakah kita bisa dan lain-lain. Banyak kenyataan manusia tidak bisa melindungi dirinya dengan kekuatannya sendiri. Maka itu betapa perlunya kita, ya. Alias apa? Alias terbatas. Kembali lagi, artinya kita ini harus membutuhkan perlindungan Tuhan. Amin. Nah, ini lihat tuh, Jepang, ya, yang di tsunami-nya, sayang waktu itu videonya saya bisa ambil nanti karena ini laptopnya mau diganti, nanti in the next saya bisa ini putar ya secara video. Nah, itu prediksi tahun 2019 tuh hancur. Nah, ini lagi dia selamat kena pegang bani, tuh pegang bani, rumahnya hancur tapi dia pegang bani gitu. Jadi kalau ada apa-apa pegang bani ya. Bani itu masuk kelinci, ya, namanya bani, kelinci, tuh boneka kelinci tuh, ya. Nah, oke, ya ini sih cuma intermezzo aja. Nah, tadi yang melapor sama saya, masukin pelajaran percis kayak itu, percis, enggak, masih untung dong kalau gitu. Ya, masih untung. Puji Tuhan, makanya bisa puji Tuhan. Ya,
Ya, saudaraku yang terkasih, tuh yang dibilang accident, kecelakaan. Nggak tahu apa-apa disuruh dari belakang. Padahal jalannya pelan. Malah dia jalannya pelan, jalannya santai, diseruduk sama ini, sama bis. Kenapa? Remnya plong. Bagaimana menghindarnya? Saudara nggak tahu, totalnya dihajar di belakang. Dan konon katanya orangnya meninggal. Lagi kita lihat lagi tuh. Nah, tiba-tiba itu truknya terbalik sendiri, jeblak. Padahal dia nggak melanggar peraturan. Tapi itu truknya kenapa? Remnya belum juga, dia menghindar, dia goyang gitu. Akhirnya hilang keseimbangan. Kenapa? Berat, ada beban tanah merah. Akhirnya langsung jeblak, mati lagi. Coba, perlu nggak kira pertolongan Tuhan? Perlu ya, perlindungan Tuhan ya. Maka itu belum lagi nih yang dibilang bencana, belum lagi tuh kebakaran. Ya, saya lihat nih, waduh, kalau kayak begini nih, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nah seperti di Cipularang, gara-gara satu jegat udah gitu terbakar lagi, orangnya mati angus lagi. Aduh, ngeri dah kalau dia nama accident. Nah, ini wabah pes. Udah dari dulu sudah ada nih wabah pes ya. Sekarang jadi corona. Nih siapa yang suka bawa ini? Hah? Suka simpen tikus apa tikusin yang masuk sendiri? Tikus masuk sendiri. Pasti ada bau-baunya. Nah, jangan-jangan bekas terasi kali ini. Nah, kita harus hidup bersih, amin, supaya jangan ada binatang yang masuk ke kamar kita. Betul-betul kita harus bersih, jadi harus higienis. Kenapa? Corona ini yang sedang merebak. Berbicara tentang virus sekarang ini sedang merebak hari-hari ini di Cina, Wuhan disebut corona yang meninggal di Cina. Ini kemarin ini nih, berapa hari yang lalu pernah saya lagi setting ya, saya sedang kupas ya, saya lihat di internet itu baru 150 lebih. Sekarang sudah mencapai 200-an. 310. Sudah naik lagi, coba. Mengerikan. Gara-gara menghirup. Pakai masker ini. Tadi ini yang pakai masker ini bukan dia kena virus, dia menghindar dari virus. Enggak, dia flu, dia bilang dia flu supaya kita jangan ketempa ya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Nah, saudaraku, jadi sangat mengerikan sekali. Memang di dalam kitab perjanjian lama pun ya, yang namanya pernah ya bencana, Tuhan yang kirim. Gara-gara apa? Bangsa Israel mau keluar, ditahan sama Fir'aun, tidak dikasih. Makanya terjadilah 10 hukum tulah ya. Di sini kita bisa melihat penyakit sampar, tapi kepada binatang. Dulu sebelumnya corona sekarang itu binatang. Ingat flu burung? Oh iya. Ya. Nah, terus sama MERS juga. Itu dari binatang, banyak binatang dulu yang mati. Tapi sekarang binatangnya nggak mati, orang yang mati. Saya lihat, tau nggak? Ada satu viral di YouTube. Itu yang di Cina, di Wuhan, anak gadis ya sama anak-anak pemuda itu gaya-gayaan, dia makan itu yang namanya kampret, apa, kelelawar. Enak aja dia makan begitu aja. Kodok yang masih hidup dia angkat, dia besar, dia makan begitu. Aduh, saya rasanya nggak bisa makan. Hah?
tikus hidup-hidup dia pakai ini arak. Itu memang tikus itu buat obat katanya. Tapi tikus-tikus kecil buat obat katanya. Tapi tetap aja ngeri kita ya. Jangankan kita makan, tikus yang ngerayap ke kita aja udah kita kabur. Ya, nah itu begitu menjijikkan dia makan. Maka tidak heran di Wuhan itu terjadilah terjangkit penyakit corona sekarang. Dia nggak sangka akan merebak lebih dahsyat. Nah, ini matinya ini kenapa? Ini bukan tulah Tuhan yang anak sulung maupun juga binatang yang sulung anaknya itu mati semua. Supaya apa? Supaya bangsa Israel boleh keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Tapi kalau sekarang bukan, sekarang ini wabah namanya. Nah ini juga ini wabah, ya ini di Eropa tahun 1470 berapa nih pernah wabah, banyak mati, ya banyak mati. Itu hampir ratusan ribu orang. Nah saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur 91 ada firman yang berkata begini saudara. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Bareng dong ya, yang seragam ya. Oke. Terus ayat 6. Nah, terus ayat ke-7-nya, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, tidak akan menimpa kita. Amin. Nah, maka itu pegang janji Tuhan ini, firman Tuhan. Ketika kita percaya, kita perkatakan, maka itu akan terjadi mujizat buat kita. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah dialami pemazmur yang diungkapkan oleh Nabi Musa. Mazmur 91 ini dikutip oleh Nabi Musa. Ya. Jadi saudaraku, artinya ada jaminan dari Tuhan bahwa dikatakan sekarang hati-hati virus corona, tetapi saudaraku sudah merebak dan kita juga harus hati-hati. Kita harus jaga diri. Tangan harus bersih, ya. Kalau lihat yang kelihatan kena wabah, jangan dideketin dulu, ya, dihindarin. Tapi bukan yang kena masker. Enggak, ini wabahnya bukan flu, cuma flu biasa, bukan wabah. Itu corona, ya. Kenapa? Belum ada pasti di Indonesia, nggak usah takut. Ya, itu baru isu-isu aja. Terus katanya sekarang ada virus Zika. Virus Zika, nih mengerikan nih virus Zika. Ya, melanda juga bahkan di Indonesia sudah ada. Ciri-cirinya mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Oh ya, nah ini ciri-cirinya ya. Pertama-tama kepalanya suka pusing-pusing. Nah, ayo hati-hati ya, yang suka pusing-pusing, cenut gitu ya. Nah, seperti kayak gini nih, cenut, pusing, terus gampang marah, mudah marah. Hati-hati nih. Artinya udah ada gejala tuh, ya. Terus, lihat tuh, demamnya keluar keringat dingin. Siapa yang keluar keringat dingin? Ayo, ada nggak yang keringat dingin? Nggak ada. Ayam beb, keringat dingin nggak? Nah, uring itu uring-uringan. Siapa yang suka uring-uringan? Hah? Buduma? Uring-uringan ya? Oh enggak. Nah, saudara tahu ini apa? Penyakit Zika ini cepat berkembang, saudara. Kita harus tangkal. Mau? Nah, apabila jika ditagih hutang
ditagih kredit aja, dompetnya kosong, tanggal tua, aduh uring-uringan nih, aduh udah mulai menipis, ya. Jadi ini cepat menular saudara. Ya, betul nggak? Tuh, ini ya. Dia ketawanya begitu ya. Dia bilang gara-gara dompet kosong aja marah-marah uring-uringan. Nah, itu namanya penyakit virus Jika bokeh, jika ditagih utang. Ya ini hanya joke saja supaya jangan ngantuk. Tuh kan nggak ngantuk kan? Kembali firman Tuhan. Di dalam lindungan Tuhan, perlindungan yang ada garansi, yaitu itu yang kita harus cari, saudara. Perlindungan yang ada garansinya, bukan perlindungan garansi manusia itu kecap nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Itu. Nah, makanya kita cari kecap nomor 1 yang betul-betul tulen. Iya betul. Garansi dijamin. Jadi firman Tuhan berkata apa? Di dalam lindungan Tuhan, perlindungan yang ada garansi yaitu 1. Orang yang ayat 1 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini firman Tuhannya Mazmur pasal 91 ayat 1. Ya, jangan salah ya. Nah, artinya apa? Artinya ke-1 nih ya, ke-1 ya. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi nih ya. Orang tersebut suka berdoa kepada Tuhan. Ketika mau siang mau malam, pokoknya dia selalu ada hubungan intim dengan Tuhan. Dia suka berdoa dengan Tuhan. Ini yang masuk di dalam perlindungan yang maha tinggi. Ya, perlindungan yang maha tinggi. Kalau orang yang nggak pernah berdoa, yang tidak ada intim dengan Tuhan, boro-boro, ya, jangan sampai dikatakan, ih, udah Kristen kok masih kena naas. Nah, gimana? Apes. Nah, ada nggak orang Kristen apes? Nggak ada sebenarnya. Ya, kalau Tuhan izinkan, bahasanya bukan apes. Bukan amco. Tuhan izinkan. Sama apes beda. Kalau apes dianggap, aduh, sial amat tuh nasibnya. Itu kan. Tapi kalau kecelakaan itu kalau Tuhan izinkan, mau bilang apa? Ya kan? Cuman bahasanya lebih keren. Jika Tuhan izinkan, bukan apes. Apes udah nggak bagus, saudara. Nah, ya. Jadi di dalam lindungan Tuhan, ya, ini jaminannya ketika kita merasakan apa? Suka berdoa kepada Tuhan, suka berdoa dan intim hubungan kita dengan Tuhan, pasti di dalam naungan yang maha tinggi. Nah, kalau orang di dalam naungan yang maha tinggi, saya kasih kesaksian, ada satu teman luar biasa, ya. Cuman ini hari nggak datang dia bilang malu om, belum pernah kesaksian dengan banyak orang katanya. Nanti saya mau paksa lain kali, ya. Yang kedua nih jaminannya di dalam lindungan Tuhan nih, garansinya bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang tersebut sebelum tidur dalam doanya dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa aku ini adalah milik Tuhan. Jadi pada waktu mau tidur saja nih, maka dia dalam doanya berkata gini, Tuhan, aku mau tidur. Ini Tuhan, aku serahkan tubuhku, jiwaku, dan rohku. Aku serahkan kepadamu. Selesai, saudara. Mau malaikat datang ke malam jemput kita nggak usah takut lagi. Mau bencana apapun datang, kita dijemput juga. Ya, istilahnya kita inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, nggak usah takut, saudara. Kenapa?
pada saat itu juga kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi yang kedua itu jaminannya bahwa kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lanjut, ayat keduanya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Maksudnya apa? Maksudnya yang ini artinya bagian ketiga, pengakuan iman bahwa orang tersebut, bahwa saudara dan saya sangat percaya penuh kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Jadi saudara sudah tahu nih apa yang terjadi akan datang, bahwa pokoknya ini Tuhan, aku milikmu, aku hanya percaya padamu, nggak ada lagi yang lain. Itu Tuhan bilang, ini baru anakku. Kalau orang yang ragu, bimbang, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Setan juga benci. Bener nggak? Baru bilang ini pengikut gua nih yang benar nih. Ya, karena udah berbuat dosa terus kan. Nah, ini nih teman gua nih bentar. Bentar lagi dia bertobat. Tuhan ampunin. Brengsek nih, kata si iblis. Udah dikit lagi udah jadi orang gue. Balik lagi. Tuhan juga sebel, iblis juga sebel. Ya masa seperti kemarin adik saya bilang, tomat. Pagi tobat, malam kumat. Nah, ya kan, makanya jangan makan tomat. Boleh makan tomat tuh vitamin C. Ya, maksudnya perbuatannya jangan kayak tomat. Pagi tobat, malam kumat. Jangan. Oke. Ya, lanjut. Jadi pengakuan iman bahwa orang tersebut sangat percaya penuh kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepadanya. Nah, yang ayat 14 dikatakan apa? Ini Mazmur 91 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, titik-titik itu ada banyak, dan akhirnya sebab yang mengenal namaku. Ya. Maksudnya apa? Artinya hati yang melekat seperti orang yang jatuh cinta, atau ada pepatah bilang begini saudara, kayak perangko aja lu sangat lengket. Saya mau tanya, siapa yang pernah jatuh cinta? Hah? Jatuh cinta, tapi nggak berkali-kali. Berulang-ulang. Waduh, repot berulang-ulang. Jadi rata-rata yang sudah nikah pasti pernah jatuh cinta. Itu bagaimana caranya? Pertama, kok bisa jatuh cinta sih? Hah? Wih, berdebar-debar. Emangnya kenapa dikejar anjing apa? Dikejar anjing juga hati berdebar-debar. Banyakan makan obat juga berdebar-debar. Yang pasti begini, lirikkan matamu, ku jatuh cinta. Nah, dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itu memang betul. Tapi zaman sekarang, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kantong. Yang dilihat tuh kantong. Tebel nggak nih? Kalau tebel, ada mobil, ada rumah, atau apa? Gue jatuh cinta. Ya. Jadi memang saudara, nih coba kita tegasin lagi ya. Hati yang melekat seperti orang yang jatuh cinta, atau ada pepatah bilang kayak perangko saja lengket banget. Waktu jatuh cinta lengket ya? Lengket ya. Saya saja pernah jatuh cinta saudara. Ketika sudah bertemu dengan jatuh cinta itu, aduh rasanya tuh kalau datang nih wakuncar, nggak mau pulang, diusir sama tua dengan caranya gebrak. Ada apa? Bapak gue suruh pulang. Baru tahu. Oh iya. Udah malam nggak sadar. Saking apa? Saking lengketnya.
yang melekat. Nah, itu pun Tuhan ingin saudara punya percaya sama Tuhan, cinta sama Tuhan, itu harus lengket. Jadi jangan biasa-biasa saja. Kalau saudara lengket dengan Tuhan, aduh, saudara nggak mau madol. Ibadah pokoknya diajak tuh ada kangtau ada apa atau jalan-jalan kemana-mana dibayarin juga kagak mau. Kenapa? Karena rindu, selalu rindu. Makanya pada waktu itu saya pernah ngalamin begini, gelisah saudara, mau cepet pagi aja, buru-buru. Zaman saya dulu pacaran belum ada yang namanya WA, belum ada namanya Android, HP saja juga nggak ada. Zaman itu zaman telepon biasa, ya telepon biasa di rumah atau di wartel. Jadi tunggu buru-buru nih, besok pagi baru. Kalau kebetulan di rumah ada telepon sih masih mending. Kadang-kadang telepon kita mati, telat bayar. Jadi mau kemana? Ke wartel kan? Malam-malam nggak mungkin saya keluar. Nah, jadi ketika mau makan, ingat dia. Ketika kita mau mandi, ingat dia. Aduh, kita mau tidur bisa senyum sendiri tau gak? Balik sini, balik sana, gelisah saudara. Kita harus mabok kalau cinta sama Tuhan begitu. Amin. Baru dahsyat. Jangan asal-asalan saja. Aku mau cinta Yesus samanya digerak-digerakkan, tapi bila ada masalah, aduh, kabur. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, mari rahasia yang keempat ini, ya, hati yang melekat itu satu jaminan Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Tuhan pasti tolong. Karena saya pun pernah ngalamin pertolongan. Saya ngalamin nyaris ditabrak kereta api tahun 92 atau 93 ketika saya mau ke Jogja. Di daerah sana banyak kereta api yang nggak ada pintu keretanya. Nah, supir saya nggak butanya terus. Saudara tahu, pas dia tabrak itu nggak lama lagi, push, begitu di belakang. Saya bilang, aduh, hampir nyaris mati. Dan berikutnya saya pergi lagi sama supir lain di Cirebon, kami makan berdua. Nah, saya pergi berdua. Ketika Cirebon sudah makan, saya udah bilang sama supir, kalau ntar nih kita berangkat, kalau ngantuk kita stop dulu atau gantian sama saya. Dia gengsi saudara. Habis dikasih makan rasanya senang dong. Kayaknya saya perhatikan supir ini, karena supir teman jadi dia rasa senang karena saya memperhatikan dia segala macam, dia senang. Dia sungkan saudara, ngantuk, ngoyor lah. Saya juga lagi asik gitu saudara. Baru jalan dari Cirebon, kira-kira mau bukan Cilosari, Cirebon, Cilosari itu baru 20 km. Bayangkan baru 20 km artinya belum sejam kan? Ikut ngantuk ini supir. Akhirnya mobil saya terbang ke pekarangan orang dengan kecepatan tinggi juga. Itu udah terbang, dia masuk langsung ke pekarangan, terbang lagi gini, push. Mobilnya naik dan hantam pohon randu. Tangan saya patah di sini. Saudara, pas saya bangun, dianya nggak apa-apa, saya yang begini nih tangannya. Loh, kok tangan saya begini? Yuk, gitu. Jadi saya angkat begini, nggak bisa. Begitu lagi, karena patah 3. Patah ini, atas sama bawah patah, di tengah-tengah kayak kue tar aja. Kayak kita potong gitu kayak kue tar. Aduh, supirnya nggak apa-apa. Tapi
kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Baru berapa menit kemudian itu truk konvoy. Truk konvoy namanya truk tronton apa konvoy. Coba kalau itu dia lebih lama lagi nggak kecelakaan ke sini ke rumah orang, saya mati udah. Ada dengan truk pasti ngejekel dengan kecepatan tinggi, apalagi mobilnya mobil pesek. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih, walaupun mobil saya hancur dari depan nih kiri sampai belakang habis pepet semuanya, makanya tangan saya patah. Tapi di situ saya bilang Tuhan terima kasih, kalau enggak aku lebih parah lagi, mungkin aku tidak bisa hidup pulang karena hadap-hadapan dengan truk. Tuh lihat, Tuhan baik. Amin. Jadi Tuhan menjaga, melindungi anaknya. Ya, walaupun diizinkan kecelakaan juga tuh. Ya, diizinkan kecelakaan tuh. Nah, saudara, maka itu kalau kita melakukan seperti pemazmur, ya, seperti Nabi Musa melakukan hal tersebut, maka nih janji Tuhan. Makanya nanti dalam Mazmur 91, coba tolong baca ya, tolong baca. Nanti di rumah ya, tolong baca ya, supaya pegangan hidup kita. Oke. Ternyata ketika 4 hal tadi, berdoa ya, intim dengan Tuhan dan serah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu berkuasa buat di hidup kita. Ya, iman kita nih harus percaya. Yang ketiga, yang keempat, melekat seperti perangko kita sama Tuhan. Jadi kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, artinya kita tidak akan lirik-lirikan di kiri dan kanan. Artinya bahwa kita tidak akan, oh itu ada tuh paranormal hebat tuh, ya nanti bisa bikin rezeki kamu, bisa nanti wah pokoknya jadi kaya. Saudara, setan bisa bikin jadi kaya, betul? Betul. Tapi ada tuntutan di balik itu, nyawa, kutu, tumbal. Nah, ngapain? Betul? Tuhan bisa bikin kita kaya, Tuhan juga bisa kita bikin miskin kalau sombong. Ya, lebih baik kita rendah hati, Tuhan akan angkat, maka berkat itu akan mengikutinya. Nah, maka selanjutnya dampaknya, saudara, ketika 4 hal kita lakukan, 1 di dalam ayat 3 berkata apa? Melepaskan dari jerat penangkap burung. Jadi kalau ada orang jahat yang melakukan ingin menjahatkan kita, kita akan terlepas. Ya, Tuhan hindarkan. Terus yang kedua, dengan kepak sayapnya Tuhan menudungin kita, melindungi. Kalau ada bencana apa segala macam yang tidak baik, tidak mengenakan, Tuhan kepak sayapnya seperti induk ayam kepada anak-anaknya yang masih kecil. Ya, pernah ada kejadian kebakaran, induk ayam itu mati angus, saudara. Tapi apa yang terjadi? Nggak lama lagi kemudian bunyi, kiak. Orang kaget, ada di mana tuh? Pasti angkat itu induk ayamnya, anaknya masih hidup. Karena induknya yang menudungi. Demikian Tuhan menudungi saudara dan saya. Cuma dia tidak angus. Tuhan maha besar. Amin. Nah, terus yang ketiga, malapetaka penyakit sampar tidak menimpa. Ingat baik-baik ayat 6 dan 10. Tidak akan pernah terjadi penyakit sampar itu akan menghampiri kita. Katakan amin. Ya, jadi sekali lagi dengan iman percaya, penyakit sampar, virus atau apapun, ya, aku tidak akan kena karena aku dilindungi oleh Tuhan. Ya. Oke, terus yang keempat, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga di segala jalan kita supaya tidak terantuk.
Hebat gak Tuhan? Kita ini orang yang spesial di mata Tuhan, karena Dia menciptakan sempurna serupa segambar dengan Dia, walaupun kita ini sebenarnya tidak sempurna. Kenapa? Karena dosa, saudara. Dulu sempurna, tidak ada dosa, tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya sempurnanya itu hilang kemuliaan Allah, maka kita menjadi orang yang tidak sempurna. Tapi kita harus belajar untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Itu. Terus kelima, malaikatnya menatang kita juga, singa dan ular naga akan kita langkahi. Bayangkan saudara, setan iblis pun kita bisa usir. Kita tolak, kita usir, kita injak dalam nama Yesus. Dia akan lari. Kenapa? Karena kita ada otoritas kuasa. Lanjut, Tuhan meluputkan dan membentenginya. Ayat 14. Bahkan dikatakan ayat 15, Tuhan menjawab seruan doa kita. Siapa yang rindu ketika berdoa ingin dijawab Tuhan? Amin. Amin. Jadi jangan heran kalau doanya belum dijawab. Sekiranya kalau doanya tidak dijawab, Bapak Ibu apakah bersungut-sungut? Tidak. Benar. Hah? Nggak mau nanya, Tuhan kok lama nih? Hah? Yang pasti Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kenapa doa tidak dijawab? Karena di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, bisa nggak dibalik? Karena dosa. Karena dosa dan kejahatan kita, Tuhan tidak kurang untuk mendengar seruan doa kita. Ya, Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengarannya Tuhan juga tidak pernah kurang tajam untuk mendengar seruan doa. Tapi kenapa sepertinya kita tidak dijawab Tuhan, tidak didengar doa kita? Ternyata karena akibat dosa dan kejahatan kita. Makanya kalau kita tidak dijawab Tuhan, jangan ngomel dulu, jangan salahin Tuhan dulu. Apa nih? Kita introspeksi. Nah, kita introspeksi, kenapa Tuhan belum jawab saya? Ya, introspeksi diri kita. Oh, adakah kejahatan yang masih aku buat? Buru-buru, Tuhan, aku mau bertobat, ampunin saya. Dan jangan lakukan lagi perbuatan yang jahat itu. Percaya deh, Tuhan akan jawab. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini Tuhan menjawab seruan doa kita. Ini sangat indah sekali, saudara. Ya, nah saya mau cerita sedikit kejadian kemarin ini. Teman saya tanggal 1 itu yang banjir di daerah Jelambar, tahu sendiri kan, banjir. Dia baru pulang 1:30 dari menara doa. Di gerejanya ada menara doa, ya. Jadi malam tahun baru itu, ya, dia bukan hura-hura, tapi dia angkat pujian penyembahan. Oh haleluya, dia di dalam gereja berdoa, saudara. Pulang 1:30 pagi. Pas pulang belum banjir, belum ketahuan hujannya, ya kan, masih ngerintik-rintik. Masuk tidur. Jam 5:30 pagi dia bangun, karena keceplak. Dia bingung, ada apa nih keceplak. Dia pas turun dari ranjang, plus sebetis gini. Saudara, ini pengakuan dia, perlindungan Tuhan luar biasa. Tuhan senang sama kita. Pas dia bangun, dia kecemplung kakinya, terus dia sadar. Ya, dia jalan, dia cari yang lain.
dia lihat istrinya ada di sofa ruang tamu. Nah, pada sofa ruang tamu sebelahnya ada kulkas. Stop kontak itu ada di bawah semua, kerendam dan nyala. Api, bukan api, maksudnya lampunya nyala kelihatan. Artinya masih on dong. Tapi dia nggak kesetrum, saudara. Dahsyat gak? Itu luar biasa, nyata. Dan pada saat dia itu langsung sadar bahwa itu ada apa, nyala itu masih apa, dia punya stop kontak masih nyala, itu dia buru-buru dia cabut sentralnya ada 5. Dia cabut, dia tarik. Herannya, waduh, dia tarik tidak juga kesetrum, saudara. Waduh, saya bilang saya merinding dengar ceritanya. Setelah itu, saudara, hari keempat kelimanya kan mulai kering tuh. Dia tes, dia coba stop kontaknya. Dia bingung, kenapa kok mestinya kejadian ini kerendam, mestinya kita semua kesetrum. Saudara, kalau dia kesetrum, istri anak semua mati sama dia. Tuhan luar biasa, tepuk tangan. Pas dia tes 1, 2, 3, 4, ya, kelima anaknya tes pakai tes pen, anaknya begitu yang kelima. Heran, yang 1, 2, 3, 4 enggak, yang kelima pakai tes pen, anaknya begitu. Coba, mestinya artinya pada waktu kejadian itu pasti kesetrum. Itu luar biasa. Tuhan perlindungan bagi kita. Kenapa? Doanya dijawab. Tuhan menghadapi tahun 2020 ini, lindungi aku. Jadi dia hari-hari itu dia bukan foya-foya, bukan hura-hura, minum mabok-mabokan, tapi dia di dalam rumah Tuhan memuliakan, meninggikan Tuhan. Itu yang Tuhan berkenan, saudara. Ya. Terus yang ke-8, Tuhan memuliakan kembali, ayatnya dikatakan Tuhan memuliakan kembali kita di ayat 15b. Yang ke-9, panjang umur di kenyangan Tuhan. Yang ke-10 dikatakan apa? Keselamatan diberikan buat Tuhan. Bayangkan 4 hal tindakan perbuatan kita: bersekutu dengan Tuhan, hubungan intim, ya, serahkan kita sama Tuhan nih semua hidup kita, dan iman percaya kita, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang keempat, melekat hatinya kepada Tuhan. Ini dampaknya luar biasa. 10 hal ini Tuhan menguatkan kita. Dahsyat, luar biasa. Ya. Referensinya, perlindungan Tuhan. Biasanya orang berkata, dari mana datangnya perlindungan Tuhan? Kita boleh lihat di sini bahwa dikatakan apa? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau Satan masih bisa tidur, tapi Tuhan tidak pernah tidur menjaga kita. Ya, luar biasa. Dan di dalam berikutnya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Ya, Tuhan selalu ada. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dan ayat ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kalau sudah cinta sama kita, dia tidak tanggung-tanggung untuk menolong kita. Pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan, ya. Maka itu saudara yang berkasih, kesimpulannya melepaskan ini, ya, saudaraku, seperti tadi dikatakannya, saya ulang sedikit. Jadi tempat ini catat baik-baik ya, 4 hal ini yang kita harus lakukan. Ingat ya, bahwa sebelum tidur dalam doanya, selain kita
ada hubungan dengan Tuhan, izin dalam doanya selalu serahkan tubuh, jiwa, rohku ya Tuhan, kepadamu aku serahkan. Ya, selalu ungkapan tidur kita ya, dan pengakuan iman kita juga ya, bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan yang keempat hati kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Ya, singer, WL, tiba waktunya kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini bukan semata-mata kita minum begitu saja. Ketika kita mau merasakan ada satu kuasa dan juga bahwa kita makin melekat sama Tuhan adalah peringatannya. Ingat pada waktu Tuhan di tanah Getsemani, ingat pergumulannya. Lalulah kalau boleh cawan ini daripadaku, tapi dia harus lakukan untuk mati di kayu salib. Sebelum itu dia berkata kepada murid-muridnya, aku mengadakan perjamuan yang kudus ini supaya engkau memperingatkan akan aku. Jadi dia tahu sebentar lagi dia akan tidak ada lagi bersama dengan murid. Maksud tujuannya adalah saudara, untuk meneguhkan, mengingat penderitaan Tuhan untuk saudara dan saya. Ketika kita mengingat perjamuan kudus ini, saudara dan saya akan tidak mau berbuat dosa. Kita makin hari makin mencintai Tuhan, karena ada otoritas kekuatan di sini untuk meneguhkan iman kita. Maka persiapkanlah hati dan pikiran kita. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 11. Tolong ada yang bawa Alkitab atau gadgetnya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bermain-main. Sudah ya, 1 Korintus pasal. Ini roti adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya buat saudara dan saya. Dan anggur ini adalah darah Yesus yang menyucikan, menyelamatkan dosa kita untuk ditahirkan, dilayakkan. Maka itu saudaraku, kita baca 1 Korintus pasal 11 ini, hayati. Saya melihat banyak ada beberapa gereja yang tidak mau mengeluarkan ini. Karena ini ada satu dampak. Ini ada satu dampak, saudara. Kita baca perlahan-lahan, tapi betul-betul hayatin ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Silakan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini akan peringatan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Maka itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sambut perjamuan kudus ini. Saya undang Naomi. Salibnya dibagi. Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat roti ini di tangan kita, dan dengan iman kita sambut roti ini. Roti ini adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya bagi saudara dan saya. Dia menderita tubuhnya, dia menanggung sakit penyakit kita, dia rela dicambuk mengeluarkan darah. Maka itu sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan, aku mau sambut tubuhmu yang hidup ini. Mari kita makan. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita pegang anggur ini di tangan kanan kita angkat, saudara. Dengan iman kita sambut anggur ini adalah darah Yesus. Tuhan Yesus tahu kita adalah orang yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Maka itu dari mahkota duri, kepala di mahkota duri mengeluarkan darah. Saudara tahu maksudnya, seringkali pikiran kita yang jahat, yang buruk, yang tidak baik, Tuhan ambil alih, Tuhan luruskan
Tuhan jernihkan kembali pikiran-pikiran yang kotor. Tangan yang elok, dia selalu menjamah orang dan orang sembuh. Tapi tangannya dipaku mengeluarkan darah. Dia tahu tangan-tangan orang yang berdosa selalu mencemarkan hingga banyak berbuat jahat, sehingga tangannya mengeluarkan darah untuk membasuh tangan-tangan yang kotor ini, yang jahat, sehingga kembali dimurnikan. Juga kakinya Tuhan selalu mencari orang yang berdosa. Kemana saja dia pergi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Tapi kakinya dipaku mengeluarkan darah. Maksud tujuannya adalah seringkali kita menyimpang ke kanan ke kiri jalan hidup kita, dan Tuhan meluruskan kembali sehingga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia rela kakinya membasuh dengan kaki-kaki yang kotor, yang jahat ini. Dan hatinya, dari lambungnya tertusuk sampai menembus ke hati. Seringkali kita, hati manusia ini suka iri hati, dengki, benci, dendam, dan syirik, dan segala macam. Hati kita keras. Tuhan rela hatinya mengeluarkan darah. Untuk hati-hati yang tidak layak ini, Tuhan kuduskan kembali, Tuhan tahirkan untuk menjadi